Cari harga yang murah aja ya, karena mobil tua tuh pasti PR-nya banyak. Itu satu. Oke, keluarin semua unek-uneknya. Masih ada emang? Oh, masih ada, masih suka ada yang nanya. Dealernya? Oh, nggak tahu. Nggak jauh-jauh deh. Honda memang agak lemah nih di kaki-kaki. Balik lagi di YouTube Domo Transmisi di Obsesi obrolan seputar transmisi episode 60. Seperti biasa lagi bersama saya Arya dan Koko kita, Ko Freddy. Gimana kabarnya, Ko? Sehat, lo gimana? Sehat, aman. Nah, Ko Freddy, mungkin ini informasi harus kita berikan di awal ya, Ko. Karena kalau di akhir video takutnya nggak ketonton. Jadi buat teman-teman yang mau membuka usaha peluang bengkel ya, Ko. Sekarang Domo Transmisi kita sudah membuka peluang untuk bermitra, betul ya, Ko? Nah, jadi buat teman-teman yang mau membuka usaha bengkel, boleh kontak-kontak atau hubungin kita di nomor admin, nanti akan langsung ngobrol sama Ko Freddy dan gue. Nah, syarat-syarat untuk buka bengkel apa aja nih, Ko? Buat orang-orang yang di luar sana pengen buka bengkel, minimal apa, Ko? Syarat-syaratnya? Harus ada passion dulu lah. Harus ada passion ya? Terus harus ada support finansial juga. Betul, ada passion gede banget nggak bisa buka bengkel. Betul dong. Betul. Minimal ada lokasi lah, tempat. Targetnya di mana? Targetingnya apa? Oke. Target di situ marketnya gimana? Betul. Kita mesti lihat dulu kan. Oke, daerah ini misalnya, daerah ini mayoritas mobil manual. Percuma. Nah, kita lebih baik geser. Iya, Nah, pindah ke daerah yang mungkin lebih banyak mobil matic-nya. Betul. Tapi siapa tahu ke depan kan di daerah yang mungkin nggak begitu banyak matic, jadi banyak matic nanti. Iya, betul. Kita nggak tahu ke depannya. Kita nggak tahu ke depannya. Tapi kalau dari kita mesti ada targeting dulu untuk areanya yang mungkin ada segmennya banyak mobil matic. Banyak mobil matic, betul. Syaratnya itu ya, passion, modal, Finansial, lokasi. Oke lah, mulai kok. Nah, buat teman-teman nih yang punya pertanyaan seputar obsesi, tulis di kolom komentar dengan hashtag obsesi, nanti kita bahas di video-video selanjutnya ya. Nah, kita langsung masuk ke obsesi pertanyaan pertama, guys. Dari Ihwan Nurzaman. Hashtag obsesi, Ko Freddy mau tanya dan Mas Arya, mending Civic Vario Matic atau Karimun Wagon R AGS? Oke, jawabannya? Tergantung. Kita serahkan dulu deh, yang sudah punya Vario Matic. Kalau misalkan teman-teman mau beli mobil Vario gitu ya, cari harga yang murah aja ya, karena mobil tua tuh pasti PR-nya banyak. Itu satu. Oke, keluarin semua unek-uneknya. Itu pasti PR-nya banyak. Jadi spare budget untuk perbaikan itu harus banyak. Nah, karena Vario udah tau lah, mobil anak muda pasti udah dioprek-oprek ya. Jadi kita anggapan mencari mobil yang murah deh, terus nanti kita bangun. Dibanding mobil bagus, kelihatannya rapi, padahal itu dalamnya juga busuk gitu ya. Sakit hati nanti yang ada. Luarnya keren, bumper C-West, spoiler, velg racing, tapi mesinnya sama kabel-kabelnya kita nggak tahu ya. Jadi mending cari yang ini aja. Nah, tapi kalau mau aman, Wagon R kok. Betul ya, kok? Wagon R itu kan mobil-mobil bapak-bapak ya. Jadi mesin udah pasti bagus harusnya. Nah, versi lu dulu deh. Wagon R. Cuma kalau AGS sering kena di modulnya AGS, betul ya. Paling itu sih kok dari aku. Kalau aman sih Wagon R. Cuma kalau Civic Vario budgetnya lebih banyak, ya Vario nggak apa-apa. Menang model aja lah, menang gaya. Itu dari aku sih. Oke, dari gua nih, gimana pun ini di compare nggak akan Apple to apple. Apple to apple. Iya, kayak Apple to apple ini mobil. Kalau gue pribadi, gue pilih Vario. Vario cari yang facelift. Lagi-lagi gue senengnya yang facelift berulang-ulang. Vario facelift itu enak dilihat. Mungkin terakhir ada yang jual sekitar 69 ya? Iya, di Facebook. Under 70 lah. Sebenarnya ini layak dibeli kalau menurut gue ya. Tapi yang beli mobil Vario ini harus cinta sama Vario. Iya. Ya kan? Kalau ada masalah, perbaiki, sabar. Karena apa? Mobil sudah lumayan berumur. Iya, betul. Pasti ada yang mesti diganti, entah ini, entah itu, entah nanti bulan depan apalagi yang kena, ya kan? Nah, awalnya beli mungkin terlihat, oke, tes masih oke. Ternyata ada hidden gem. Iya, hidden gemnya banyak banget ternyata. Ya kan? Nanti dapat surprise lagi, ini CKP, throttle body, TPS, ya kan? Banyak surprise-nya, oke? Jadi nggak kaget. Nah, sekarang balik ke Karimun. Karimun Wagon R, gue nggak gitu suka. Kalau mau ambil pun Wagon R, ambil manual, jangan AGS. Modulnya ya? Ya, oke. Better lagi Karimun Kota.
ketimbang Wagon R. Iya. Jadi Wagon R sebenarnya sama sekali gue nggak akan pilih. Kalaupun terpaksa pilih Wagon R, gue pilihnya yang manual. Tapi kalau disuruh pilih Karimun, gue pilihnya Karimun Kota. Oke? Oke. Lanjut. Adalah next ya. Dari @YW5613 STK Obsesi. Lebih susah cari spare part gearbox mobil Jerman atau mobil Cina? Lebih durable mana? Wah, ini mah gak usah ditanya. Mobil Jerman sebenarnya spare partnya bisa didapat. Ada banyak. Oke. Mungkin yang agak susah mungkin nanti di kayak mekanya. Oke. Tapi kalau part-part yang lain itu sebenarnya banyak. Ada aja. Meka pun sebenarnya kalau mau yang asli pun ada kan. Cuma harganya memang udah mahal banget gitu loh. Justru mobil Cina ini yang kadang surprise ini. Surprise-nya lebih menurut kita kayaknya ini gampang carinya. Ternyata waktu dicari susah. Iya. Keliling cari seal crack as belakang guling coba. Cuma seal-nya doang loh itu loh. Ayo. Itu nyari seal kadang ke dealer juga suka nggak ada itu. Ya. Tapi itu yang punya mobil DFSK. Masih ada emang? Oh, masih ada, masih suka ada yang nanya. Dealernya. Oh, nggak tahu. DFSK tuh yang udah terlanjur beli DFSK, karena kan DFSK waktu itu kan obrolan murah-murah banget tuh. Harga mobil yang tadinya 200 juta dijual 50 juta gitu loh DFSK dulu. Iya, ngobrol banget DFSK. Dongfeng Sokon. Nah, itu cuma memang yang pernah kita alamin ya, bukannya hoak atau apa ya, tapi maksudnya kita dulu pernah cari seal crack as belakang wuling susah. Almas ya, itu carinya sampai ke Sumatera loh gue belinya. Iya, minta kirim dari sana. Di sini cari keliling pada nggak ada. Itu kenapa kita cari seal itu, soalnya sekalian turun transmisi, seal crack as, input matic, as roda ganti. Makanya nyari seal itu kita harus banyak. Lebih susah mana? Lebih susah mobil Cina lah. Mobil Cina kan tapi kadang ada yang nggak percaya gitu loh. Iya. Lah, cukup ya Kak ya? Iya. Dari @ari channel. Ini udah 2 kali nanya nih. Iya. 8212 STK Obsesi. Kalau umur mobil bekas Matic Honda CVT lebih dari 20 tahun, aman dibeli nggak ya? Hal pertama, yang ganti atau servis kalau jadi beli mobil tersebut apa aja ya? Terima kasih. Wah, 20 tahun. CVT 20 tahun, berarti Jazz GD3 atau CT GD8. Iya. Kalau menurut gue ini termasuk CVT yang badak, dalam artian Matic-nya ya sejauh ini nggak ada cerita bel putus ya kan. Yang trouble pun nggak begitu banyak kayak Honda CVT yang sekarang ya kan. Jadi menurut gue itu sebenarnya badak. Hal pertama yang mesti diganti atau servis kalau jadi beli mobil ini GD3 atau GD8, ya itu paling servis rutin lah. Oli mesin, oli matic ya kan, coolant berbentuk cairan itu diganti, oke. Betternya gitu. Jadi punya record yang baru, oke. Terus yang perlu diperhatiin apa kalau misalnya mobil ini? Biasanya ya masalahnya paling sering itu di throttle body. Kalau Jazz GD3, CT GD8 paling sering masalahnya di seputar throttle body, oke. Ada IACV-nya, ada TPS-nya, bla 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 itu paling sering ada masalah. Itu Honda dari zaman dulu sampai Honda sekarang kayak gitu ya, Kak? Seringnya itu masalahnya. Jadi kalau masuk gigi D, masuk gigi R, mobilnya airbag-nya drop terus kayak mau mati. Kan kalau kita injek gas malah mati. Problemnya paling sering di situ, oke. Terus kaki-kaki biasanya nggak jauh-jauh deh. Honda memang agak lemah nih di kaki-kaki. Iya. Ya kan? Coba user Honda tulis deh di kolom komentar. Gimana yang udah pakai mobil Honda? Paling sering masalahnya apa? Nggak senyap. Kaki-kaki sering bermasalah. As roda patah. Nah, as roda patah nih ngalamin. Cuma ada yang bela mati-matian loh sama Honda. Kita ngomong Honda begini, kita dipojokin. Ya mungkin dia tim marketingnya Honda. Bisa jadi. Tapi kan kita ngomong karena ada realita di lapangan. Kalau nggak ada faktanya juga kita ngapain bullshit ya kan? Kita nggak jual ludah ya? Enggak. Gede banget ya bahasa gue ya. Kita nggak bela brand satu yang mana lebih bagus. Tapi karena fakta di lapangan ya kan? Next dari @andrelang 5235 STK Obsesi Raskonde 2010 ATKM 49K. Anjay, ini jarang mobil. Ini 2010 KM 49.000. Ya, udah masih putaran lah. Kalau belum tentu. Kalau tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat. Mungkin mau dijual, boleh kontak-kontak. Kita suka KM rendah. Tapi belum tentu ini kok. Kalau tangan pertama oke lah, kok tangan pertama masih bisa kita kan percaya. Bisa lihat fisik. Iya. Ini mobil jarang jalan, simpenan. Masuk R, delay dan jeduk. Pernah nggak nginjak rem, masuk D ada jeduk. Masuk D dan jeduk sepanjang jalan kalau dipindah dari N ke D dan indikator D kedap-kedip. Itu kenapa ya? Belum pernah turun transmisi dan jika mau diperbaiki, kira-kira habis berapa biayanya? Kilometernya rendah, oke. Ini kemungkinan
R-nya delay lagi. Berarti ada piston yang paling bawah itu biasanya udah kaku nih, keras. Oke. Kalau sempet nggak nginjak rem masuk D, ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya memang mobil agak jeduk aja kan. Iya. Nah, terus kalau jeduk sepanjang jalan, kalau dari N ke D dan indikator D kedip-kedip, berarti kan ada something. Nah, bisa jadi solenoid body valve bisa, oke. Bisa jadi dari soket yang masuk ke body valve bisa. Bisa jadi dari wiring juga bisa. Kalau D kedip itu biasanya kalau di scan nanti muncul ada DTC-nya, karena dia biasanya ada hubungan dengan elektrikal. Tapi kalau dia pure mechanical, contohnya R delay, nanti delay baru jeduk. jeduk. Itu di scan belum tentu ada. Iya, itu biasa kosong. Belum tentu ada code, Oke. Jadi ini kemungkinan ada dua problem yang berbeda. Oke. R delay jeduk. Oke, itu piston paling bawah, drum C1 itu udah kaku. Oke, 49.000. Bisa jadi ini udah berapa tahun ini kagak ganti oli nih. Iya. Karena dirasa mobilnya kilometer masih rendah. Terlalu lama nggak ganti oli matic, kualitasnya udah jelek. Nah ini nih nggak boleh patokan secara kilometer aja, ya kan? Ada masa pakai gitu kalau untuk oli. Biasanya lama nggak ganti. Coba deh nanti lu komentar deh di bawah. Pak ganti oli matic kapan? Ya kan? Berapa lama sekali lu ganti oli matic? Biar kita juga tahu nih ceritanya nih mobil nih, historinya. Relate nggak sama yang kita omong? Betul. Nah, kalau menurut kita ini lama nggak ganti oli matic. Oke, mechanical ada problem, kemungkinan elektrikal juga ada. Udah cukup ya kok, next ya. Next. Terakhir guys, dari Rashid Praja 9344 #obsesi Mas Arya dan Kofredi. Ini saya tertarik untuk membeli Honda City hatchback. Selain perawatan ganti oli mesin dan matic setiap 20.000 km, agar tidak worry bila terjadi kerusakan matic, amit-amit sampai putus, harus setiap berapa km untuk overhaul CVT dan pergantian belt CVT-nya Mas dan Kokoh? Wah ini agak susah ditebak ini ya. Kalau mau aman tiap 50.000, tapi kependekan nggak kalau ganti 50.000 km? Enggak. City hatchback masih agak jarang kan temu bel putus kan? Mobil kan masih baru banget kok. Masih baru kan? Iya, nah makanya kan maksudnya perawatan rutin aja ya kan. Ya apa yang mesti dikerjain, apa yang mesti diganti ya kan. Kalau untuk bagian matic kita jangan berpikiran ini mobil putus enggak, jangan gitulah ya kan. Asal kita pakai secara normal, kita rawat, harusnya ya aman-aman aja. Jangan terlalu ada ketakutan di situ. Sempetin 40.000 km ganti filter dah. Iya. Ada tujuannya. Kalaupun ada belt yang rontok, kan nggak langsung putus total. Mungkin gejalanya dia ada rontokan dulu. Tapi dengan lu percepat dengan ganti filter, 40.000 lu buka bak ganti filter ya kan, atau 20.000 lu ganti oli. Kalau ada serpihan itu kan nempel. Iya benar. Dia kan di bawah pembuangan itu kan ujungnya magnet itu kan nempel. Kan di situ jadi aware, kita jadi tahu. Ini udah ada rontok nih, berarti ini udah nggak layak kalau misalnya dipakai nanjak, dipakai bawa beban, ya kan? Ini mesti ganti belt. Tapi selama ini waktu kita ganti oli matic nggak ada serpihan, nggak ada rontokan belt, ya pakai aja ya kan? Benar. Kenapa mesti diganti beltnya gitu? Tapi kalau mau ganti beltnya juga nggak apa-apa kan? Kalau mau ganti juga nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Cuman kan agak disayangkan gitu loh. Iya. Baik-baik masih bisa dipakai dulu, karena biaya kan ya lumayan. Udah lah, cukup ya kak? Cukup untuk video obsesi kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Oh ya, buat teman-teman juga yang punya pertanyaan seputar transmisi, mobil matic, mobil second, tulis saja di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Domo Transmisi, Dokter Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.